Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika, operasi hitung bilangan bulat, materi penjumlahan dan pengurangan. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, aku sampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan memperhatikan penjelasan, aku harap kalian mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan benar. Mari kita murojaah dulu, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah. Pak Guru punya kasus yang kalian harus selesaikan. Yang pertama, seekor hiu berada di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Pada waktu yang sama, burung bangau terbang 3 meter di atas permukaan laut. Tentukanlah kalimat matematika dari keadaan kedua hewan tersebut. Kemudian berapa jarak antara hiu dengan bangau jika permukaan laut dianggap bilangan 0. Karena hiu berada di bawah permukaan laut, kalimat matematikanya adalah negatif 5. Bangau berada di atas permukaan laut, maka cara menuliskannya adalah 3. Pak Guru gambarkan. Anggap saja ini adalah permukaan laut garis. Permukaan laut kita anggap 0, kemudian ada garis penghubung antara bawah laut dan di atas laut. Tadi kalimat pertama, seekor hiu berada di kedalaman 5 meter. 5 meter di bawah permukaan laut ada hiu. Karena di bawah permukaan laut kita menuliskannya negatif 5 sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan di awal. Kemudian ada bangau. Bangau berada di atas permukaan laut. Dia terbang sejauh 3 meter. 3 meter di atas permukaan laut, maka kita tulis 3. Nah, kalimat matematikanya sudah ketemu. Kemudian jarak antara hiu dan bangau. Ya, kita langsung saja. Antara bangau dan hiu itu berjarak berapa meter? 5 dan 3. Berarti jaraknya adalah 8 meter. Kalau kita gunakan dengan kalimat yang benar dalam matematika, jarak itu rentang atau selisih ya. 3 dikurang negatif 5. Maka artinya sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ingat, selisih adalah nilai yang tinggi dikurangi nilai yang rendah. 3 dan negatif 5 yang lebih besar adalah 3. Jarak antara hiu dan bangau adalah 8 meter. Seperti itu cara menjawabnya. Kemudian ada soal yang kedua. Suhu udara di Puncak Jaya pada siang hari adalah 17 derajat Celcius. Menjelang tengah malam, suhu udara turun 19 derajat Celcius. Berapa derajatkah suhu udara di puncak tersebut pada malam hari? Ingat tadi ada kalimat ya. Suhu mula-mula 17 derajat Celcius, suhu awal. Kemudian turun 19 derajat Celcius. Turun itu berarti suhunya lebih dingin atau mendingin. Turun berarti mengurangi. Maka kalimat matematikanya adalah 17 ditambah negatif 19. Itu artinya 17 dikurangi 19. Sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi suhu pada waktu malam hari di Puncak Jaya adalah negatif 2 derajat Celcius. Bisa dipahami anak-anak?
Mudah sekali bukan? Alhamdulillah. Kemudian ada soal yang ketiga, Pak Rudi mempunyai 60.000 buah batu bata. Untuk sebuah rumah kurang lebih dibutuhkan 49.670 batu bata. Sedangkan untuk pagarnya lebih kurang 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi Pak Rudi harus membeli? Artinya ada bata 60.000, kemudian kebutuhannya lebih banyak. Berarti apa jadinya? Yang pertama diketahui batu bata mula-mula 60.000. Membuat rumah membutuhkan 49.670 batu bata. Kemudian pagar 24.600. Nah, artinya batu batanya kurang. Kurang berapa? Nah, kita cari dulu berapa kekurangannya. Penyelesaiannya adalah 60.000 dikurangi kekurangannya. Nah, kebutuhannya itu berarti berapa? Ya dijumlahkan, maka ketemunya ya menjadi kekurangan negatif atau 14.270 atau kurang batas sebanyak 14.270. Cara mengurangkannya kalian pasti sudah bisa ya. Jadi Pak Rudi harus membeli lagi 14.270 buah batu bata. Untuk soal-soal seperti ini kalian pahami kalimat demi kalimat. Karena soal cerita berhubungan dengan pilihan bulat. Kemudian soal yang berikutnya. Nenek mempunyai kebun yang ditanami pohon pisang sebanyak 2.360 pohon. Sebanyak 1.036 pohon telah ditebang karena berbuah. Untuk kelangsungan kebunnya, nenek menanam pohon pisang yang baru. Sebanyak 840 pohon. Berapa jumlah pohon pisang di kebun nenek sekarang? Di sini ada ya pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Yang pertama dikurang. Diketahui awalnya berapa? Pohon pisang mula-mula 2.360. Kemudian ditebang berarti dikurangi 1.036. Kemudian ditanam lagi berarti menambah 840. Kalimat matematikanya seperti apa? Ya 2.360 dikurangi 1.036 kemudian ditambah 840. Ketemunya 1324 ditambah 840 sama dengan 2164. Nah, ini pohon yang ada sekarang. Jadi jumlah pohon pisang nenek sekarang adalah ada 2164 pohon. Kemudian soal berikutnya, Yadi berada 16 meter di sebelah kiri tiang bendera. Perhatikan. Ati berada 4 meter di sebelah kanan Yadi. Sedangkan Poppy berada 6 meter di sebelah kiri Ati. Jika posisi tiang bendera dianggap 0 atau titik 0, berapa meterkah Poppy dari tiang bendera? Nah, pertanyaannya adalah berapa meter posisi Poppy ya. Kita gambarkan ini tiang bendera, ini adalah titik 0 dari tiang bendera, anggap saja ini adalah tanah ya. Kemudian posisi Mas Yadi 16 meter di mana? Di sebelah kiri, berarti ada 16 meter. Nah, karena tiang bendera nanti dianggap titik 0, jadi kalimatnya negatif 16. Kemudian ada 4 meter di sebelah kanan. Yadi siapa? Ati. Nah, kemudian ada Poppy, sedangkan Poppy itu 6 meter. Nah, di sebelah kiri Ati, berarti ke kiri ini Ati. Ulang, Poppy. Nah, jika posisi tiang bendera dianggap 0, nah, berapa meter Poppy dari tiang bendera? Ya sudah, ya 16 meter. Ya kemudian ada 6 meter dari Ati sebelah kiri, ada Poppy. Jadi, anggap tiang bendera adalah titik 0, sebelah kiri adalah tanda negatif, dan sebelah ke kanan adalah positif. Kalimat matematikanya bagaimana? Negatif 16, posisi Yadi, kemudian ditambah 4, ya, dikurang 6, sama dengan negatif 12 dikurang 6. Artinya negatif 12 ditambah negatif 6, sama dengan negatif 18. Jadi posisi Poppy dari tiang bendera adalah 18 meter di sebelah kiri tiang bendera.
Karena sebelah kiri berarti bertanda negatif. Begitulah cara mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.